Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga ada sungai yang airnya tidak akan berubah rasa. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai yang berisi susu yang tidak akan berubah warnanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang berisi khamar yang lezat bagi para peminumnya. Wa anharun min 'asalin musaffa. Dan ada sungai yang berisi madu yang disaring. Wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim. Dan mereka akan mendapatkan sajian buah-buahan terpilih dan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat suratnya masih ada lanjutan. Atau di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin thayrin mimma yashtahun." Disediakan buah-buahan yang terpilih, yang terbaik. Dan yang salah satu yang paling besar adalah walahmi thayrin, disediakan daging burung yang paling lezat di antara semua makanan yang ada di alam ini. Itulah makanan ahli surga, makanan yang jamaah Masjid Al-Furqan yang rajin-rajin beribadah kepada Allah. Kemudian di surga seorang mukmin akan diberikan bidadari-bidadari yang muda dan cantik jelita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba." Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa telah disediakan kebahagiaan yang besar, disediakan kebun-kebun dan buah-buah anggur, dan disediakan wa kawa'iba atraba, gadis-gadis bidadari yang muda dan cantik jelita. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hurun 'ain." Disediakan hurun 'ain, bidadari-bidadari yang cantik jelita, ka'amsalil lu'lu'il maknun, bidadari yang cantiknya seperti mutiara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam Quran surah Ar-Rahman yang sering ibu bapak baca, wa hurun muqtasiratit tarfi lam yakmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari yang pandangannya terjaga, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun oleh jin sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalian jangan mendustakan nikmat Allah. Ka'annahunna yaqut wal marjan. Bidadari surga itu seperti yakut, bukan memberi anak. Yakut itu artinya permata yang bersinar. Wal marjan, permata yang berwarna merah dari laut merah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalian jangan mendustakan nikmat Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah melengkapi dalam hadisnya, fa inna mar'ata min nisa'i ahlil jannah. Sesungguhnya bidadari surga idza tala'at fil ardi, jika muncul ke bumi, adaa'at ma bainahuma wa lam mala'at ma bainahuma. Jika bidadari muncul ke alam bumi ini sekarang, maka seluruh langit dan bumi akan tersinari, bercahaya, dan seluruh langit dan bumi akan harum semerbak, harum surga. Kalau hanya satu bidadari saja yang muncul, bagaimana kalau semua bidadari hadir di alam dunia ini? Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah nikmat yang akan Allah berikan kepada kaum mukmin yang memasuki surga. Tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung. Semua yang terbaik Allah berikan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang masuk surga juga akan diberikan ketampanan yang abadi dan diberikan
keawet mudaan yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar, seperti pasar Pager Ageng, seperti pasar Ciawi, tapi surga pasarnya lebih indah. Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar, yatuna kulla jum'atin, yang didatangi oleh para ahli surga pada setiap hari Jumat. Patahaba ruhus shimal, maka setiap kali datang angin dari arah kiri, fataksu fi wujuhihim wasiyabihim, lalu angin itu menerpa wajah-wajah ahli surga, baju-baju ahli surga. Kata Rasulullah, fayazdaduna husna wa jamala, maka ahli surga bertambah ketampanannya, bertambah awet mudanya. Jadi seminggu sekali Allah akan kirimkan angin dari arah kiri tepat di pasar surga, maka orang-orang yang ada di pasar surga tersebut semakin bertambah cantik, bertambah ganteng, semakin bertambah awet muda. Di waktu iman kita tanya kepada para wanita yang selalu melakukan perawatan, berapa harga perawatan kecantikan? Puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan ada yang miliar. Maka di surga ikhwati iman, orang dibikin cantik secara alami oleh Allah melalui angin yang Allah kirimkan. Ikhwati iman rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Wa may yadkhuluha yakhruju la yamut." Siapa yang masuk surga dia akan kekal dan tidak akan pernah mati. Wa yan'amu la yab'atsu, dia akan tetap menikmati tanpa ada kesulitan. Wa la yabla shababuhu, dan tidak akan memudar ketampanannya, tidak akan memudar kecantikannya. Wala taharraku thiyabahum, dan baju-baju mereka tidak akan pernah rusak sepanjang hidup. Rasulullah menjelaskan, wa mukahhilina abna'a 33, umur ahli surga itu rata-rata 33 tahun. Ahli surga itu umurnya semuanya rata-rata 33 tahun. Maka orang yang meninggal di usia tua datang ke surga, dia akan kembali muda. Maka ihwatul iman, ibu-ibu yang kehilangan suaminya pada masa tua, Anda akan bertemu suami Anda dalam kondisi muda. Maka ihwatul iman, silakan diingat-ingat wajah dan perawatan pasangan Anda ketika usia 33 tahun. Bagaimana wajah mereka ketika usia 33 tahun, dan bagaimana tubuh mereka ketika usia 33 tahun. Maka seperti itulah Anda semua, kita semua akan menemui suami-suami kita, menemui istri-istri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli surga akan diberikan keawet mudaan dan ketampanan yang abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli surga akan diberikan rumah yang mewah. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati lamaykhatun. Di surga itu ada rumah kecil menurut manusia, tapi menurut Allah kecil, menurut manusia besar. Min lu'lu'atin wahidatin. Rumah surga itu dibuat dari permata yang terjaga. Labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Batu batanya terbuat dari emas dan batu batanya juga terbuat dari perak. Wa milatuha, dan campuran adukannya al-misku, dari minyak harum al-mis. Makanya rumahnya harum-harum ketika di surga. Wa sahbatuha al-yaqut wal marzan, dan kerikil-kerikil rumahnya itu terbuat dari yakut dan marjan, permata dan mutiara. Di waktu Rasulullah, itu adalah rumah-rumah kecil yang disediakan bagi orang yang masuk surga. Tapi ada rumah yang besar sebesar kerajaan yang disediakan untuk orang-orang ahli wakaf. Membana masjidan badallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, menyumbang masjid, memberikan semainya, memberikan tanahnya, memberikan berbagai elemen untuk masjid, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Jadi bukan lamaykhatun
bukan rumah yang kecil, tapi untuk khusus orang-orang ahli sedekah, orang-orang ahli wakaf masjid, Allah akan bangunkan istana, maka dia akan menjadi raja ketika di surga. Insya Allah. Maka ikhwati warahmatullah, bila kita mendapatkan kesempatan berbuat baik perihal urusannya yang bersifat wakaf, baik itu wakaf kebaikan dalam masjid, wakaf kebaikan untuk umum apapun, maka tentunya kita sudah tahu betapa besar penghormatan Allah kepada orang-orang yang memiliki amalan wakaf, yaitu dibangunkan rumah istana di surga. Kemudian yang kedua terakhir adalah penduduk ahli surga itu akan hidup tentram di dalam Quran surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala sururin mawdhu'ah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin." Penduduk surga itu duduk di dipan-dipan papange kursi yang agak panjang. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Penduduk surga itu duduk berhadapan, nongkrong, bercengkrama seperti kita kalau meronda itu bercengkrama. La yasma'una fiha lagwa wala tasima. Orang ahli surga itu tidak akan pernah mendengar obrolan yang sia-sia dan tidak akan pernah mendengar obrolan yang menyakitkan. Tidak ada hinaan, tidak ada olok-olokan, tidak ada pengumpatan, tidak ada penghibahan, dan tidak ada bahasa-bahasa yang menyakitkan. Maka ikhwatul iman yang sering tersakiti ketika hidup di dunia, maka bersabarlah. Sesungguhnya di akhirat nanti di surga semua akan berubah 180 derajat menjadi kontradiksi, lebih baik. Maka di surga la yasma'una fiha lagwa wala tasma'. Atau di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah sering kita baca, la tasma'u fiha lagiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. La tasma'u fiha lagiya. Penduduk surga itu tidak akan pernah mendengar kalimat-kalimat yang menyakitkan. Illa qilan salaman, salam, kecuali hanya akan mendengar bahasa-bahasa yang rapih, bahasa-bahasa yang bersih, bahasa-bahasa yang menyelamatkan, bahasa-bahasa yang membahagiakan. Ya wa rahmatullah. Maka yang paling terakhir kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Nah, di akhirat itu orang akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ketika dibuka hijab, semua orang sudah mengantri ingin melihat Allah. Maka kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Maka saat itu orang-orang ahli surga akan nadhirah, wajahnya akan berseri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Kenapa orang ahli surga akan berseri wajah? Karena saat itu melihat nikmat yang paling besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, hal nara rabbana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Allah dan bagaimana kami melihat Allah? Maka Rasulullah memberikan jawaban, hal tudaruna min ru'yatil qamar lailatul badr. Kalian seperti ini. Ketika kalian melihat bulan purnama, apakah kalian akan terhalangi? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak terhalangi. Kami akan melihat bulan purnama secara jelas. Maka kata Rasulullah, fa'innakum tarawnahu kadzalik. Kalian akan melihat Allah seperti ini. Sejelas kalian melihat bulan purnama. Sesuka, sebangga kalian melihat bulan purnama. Sebahagia kalian melihat bulan purnama. Itulah nikmat, puncak nikmat yang paling besar di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka kata Allah, lisan ini farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang yang saum itu akan bahagia ketika hari raya Idul Fitri dan bahagia ketika nanti di akhirat dia akan melihat Rabbnya.
melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Warahmatullah. Mungkin seperti itu penjelasan untuk apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di akhir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil, dua kesimpulan. Yang pertama, hari ini kita berbahagia pada hari raya Idul Fitri, sebagaimana Rasulullah arahkan. Berbahagia pada hari raya Idul Fitri, dan jangan lupa tengok kanan dan kiri kita, depan dan belakang kita, barangkali ada saudara kita yang belum berbahagia. Kalau kita mendapati saudara kita yang belum berbahagia, kita ajak mereka berbahagia. Kalau mereka malu-malu, kita berikan mereka berbahagia. Silakan di sekitar kita punya peluang untuk berbuat baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, ikhwat iman harus merasa beruntung. Kita harus merasa beruntung atas segala pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pengorbanan tenaga untuk ritual ibadah, pengorbanan harta untuk amalan sedekah. Kita harus beruntung dan jangan pernah merasa rugi. Karena apa yang Allah berikan seperti tadi disebutkan itu jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan kepada iman. Warahmatullah, dan jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan kapok. Kapok banyak sedekah, banyak pengeluaran, jangan kapok. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu merasa rugi kalau bersedekah. Jadi nanti kata Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin, orang kafir itu sudah diberikan semuanya di alam dunia, tapi hari ini di akhirat mereka wama lahu fil akhirati min khalaq. Orang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya ikhwatimah, ketika nanti di akhirat orang mukmin itu akan menertawakan orang kafir. Ayatnya sering kita baca. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun hal alal araiki yang dulu hal suhibal kuffar ma kanu yaf'alun hal fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang mukmin itu nanti di akhirat semuanya bahagia. Mereka akan menertawakan orang-orang kafir, karena orang kafir tidak punya bahagia. Maka ikhwat iman, kita jangan berpikir merasa rugi berbuat kebaikan di dalam dunia. Itu kesimpulan yang kedua. Ikhwat iman rahimakumullah, karena memang targetnya dua kesimpulan, itu artinya khutbah pada pagi ini sudah selesai. Maka yang terakhir saya ingin berdoa untuk kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melangkah berbuat dalam kebaikan-kebaikan, dan mohon takdirkan kepada kami seburuk apapun kami hari ini, sekurang apapun kami ini, ya Allah takdirkan kami untuk mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'al mautana bi husnul khotimah. Dan ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang Kau panggil ketika di akhirat, Kau takdirkan untuk masuk surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemana itu ya? Terima kasih. Demikian khutbah yang disampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, bayi. 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bayi. Kutiba bidoa wa barakatuh. Nah, gini kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.